Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Pada video kali ini Ibu akan membahas materi masih melanjutkan tentang suku banyak. Kali ini kita akan menentukan nilai dari suatu suku banyak. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, untuk mencari nilai suku banyak, jadi bentuk umum dari suku banyak sendiri kita sudah tahu ya. Jadi kalau untuk suku banyak itu atau polinomial, itu bentuk umumnya adalah fx sama dengan an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah an min 2 kali x pangkat n min 2 sampai nanti ketemunya a0. Nah, di sini nilai suku banyak fx untuk nilai x sama dengan k, di mananya k-nya itu adalah bilangan real, gitu ya. Nah, itu bisa kita tentukan dengan cara apa? Ada dua cara yang bisa kita tentukan nilai suku banyaknya. Cara yang pertama kita bisa melakukan dengan cara substitusi, lalu yang kedua kita bisa melakukan dengan cara membuat bagan atau skema. Oke, langsung saja kita cari nilai suku banyak. Nah, untuk menentukan nilai suku banyak dengan cara substitusi. Yang pertama kita dengan cara substitusi dulu ya. Jadi menentukan nilai suku banyak dengan cara substitusi yaitu nilai suku banyak fx diperoleh dengan cara memasukkan atau mensubstitusikan nilai bagi peubah x pada suku banyak fx. Nah, jadi kalau kita tuliskan seperti ini nih. Misalkan suku banyak berderajat n dalam x gitu ya. Ini ya. Ini suku banyaknya. Nah, nilai suku banyak untuk x sama dengan k, maka nilai x-nya di sini kita gantikan dengan k, gitu ya. Lalu nanti akan kita cari hasil akhirnya. Nah, didapatkanlah nilai dari suku banyaknya. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Jadi contoh soalnya di sini nilai suku banyak dari 3x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 4 min 10x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 4x min 6 pada x sama dengan 2. Nah, berarti di sini kan kita udah tahu ya suku banyaknya ini nih. Gitu ya, berderajat berapa? Berderajat 5. Nah, di sini berarti nilai x-nya atau peubahnya kita ganti karena dia minta nilai pada x sama dengan 2. Berarti x-nya masing-masing kita ganti jadi 2. Jadi diubahlah di sini menjadi 3 kali 2 pangkat 5 karena kan x pangkat 5 ya. Lalu 2 kali 2 pangkat 4 dikurang 10 kali 2 pangkat 3 ditambah 7 kali 2 pangkat 2 ditambah 4 kali 2 dikurang 6 gitu ya. Jadi x-nya semuanya kamu gantikan dengan nilai yang diminta yaitu x sama dengan 2. Nah, baru kita cari. Sebelum dikalikan dengan 3-nya, cari dulu untuk perpangkatannya. Berarti cari 2 pangkat 5 itu berapa? 2 pangkat 5 itu 32. Lalu 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 2 4. Nah, nanti masing-masing kamu kalikan. 3 kali 32 96, 2 kali 16 32, 10 kali 8 itu 80, 7 kali 4 28 ditambah 2. 2-nya dapat dari mana? Ini kita udah langsung dapat ya. Karena 4 kali 2 kan 8 dikurang 6 didapatlah 2. Ini udah langsung kita operasikan. Nah, baru kita hitung di sini. 96 ditambah 32 dikurang 80 ditambah 8 ditambah 2. Dapatlah hasilnya adalah 78. Maka hasilnya nilai dari suku banyak untuk x sama dengan 2 adalah berapa? 78. Jadi tinggal digantikan saja atau disubstitusikan nilai x-nya sesuai dengan nilai x yang diminta. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Jika diketahui fx sama dengan 4x pangkat 5 min 2x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dikurang 5x min 6, tentukan. Nah, di sini ada a sama b ya. Yang pertama tentukan untuk f min 1 sama f0. Artinya di sini kita jawab aja langsung. Jadi kalau untuk yang a, artinya kalau dia f min 1 berarti gantikan x-nya dengan min 1. Kalau di sininya f0 artinya gantikan x-nya dengan 0, gitu ya. Nah, berarti kita masukkan di sini 4 kali min 1 pangkat 5 min 2 kali min 1 pangkat 4 ditambah 3 kali min 1 pangkat 3 ditambah 6 kali min 1 pangkat 2 dikurang 5 kali min 1 dikurang 6. Nah, kita pangkatin dulu min 1-nya. Ingat, kalau negatif dipangkatkan, perhatikan baik-baik ya. Kalau pangkatnya ganjil nanti hasilnya akan negatif. Tapi kalau misalkan dia pangkatnya genap, maka nanti hasilnya akan jadi positif. Nah, berarti di sini 4 dikali karena min 1 dipangkatkan 5. Berarti hasilnya negatif 1 karena pangkatnya ganjil. Lalu min 1 pangkat 4, berarti dia positif 1. Lalu min 1 pangkat 3 hasilnya min 1 karena dia
3 ganjil, lalu min 1 pangkat 2 hasilnya 1. Nah ini min 5 kali min 1 jadi plus 5, ini tetap min 6. Nah tinggal kita kalikan, 4 kali min 1 min 4, min 2 kali 1 min 2, lalu 3 kali min 1 min 3, 6 kali 1 6, ditambah 5 dikurang 6, tinggal kita operasikan, hasil akhirnya adalah min 4. Nah ini hasil dari f-1 untuk nilai suku banyak fx sama dengan 4x pangkat 5 min 2x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 5x min 6. Nah sekarang kalau kita cari f0, nah berarti kita ganti nilai x nya menjadi 0 gitu ya, sama seperti yang a nya tadi. Nah sehingga di sini 0 pangkat 5 tetap 0, 0 pangkat 4 tetap 0, 0 pangkat 3 tetap 0, karena 0 dipangkatkan berapapun tetap 0. Nah tinggal kalikan, 4 kali 0 0, 2 kali 0 0, 3 kali 0 0, nah 6 kali 0 0. Nah artinya di sini tinggal apa? Tinggal konstantanya saja. Jadi kalau kamu sebenarnya mau gampang, kalau dia ditanyanya f0 udah pasti nanti hasil akhirnya adalah yang tinggal konstantanya saja atau yang tidak ada x-nya. Berarti itu hasil akhirnya. Gitu ya. Berarti berapa hasil akhirnya? Hasil akhirnya adalah min 6 karena tinggal konstantanya saja. Seperti itu. Paham ya? Oke, nah sekarang contoh yang ketiga. Misalkan fx sama dengan 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus kx kuadrat min 6x min 8. Jika f2 sama dengan 24, tentukan nilai k. Nah di sini untuk contoh soalnya adalah nilai suku banyaknya sudah diketahui, yaitu ketika x-nya sama dengan 2 menghasilkan nilai suku banyaknya adalah 24. Sedangkan di sini koefisien untuk suku banyaknya di sini untuk x pangkat 2 itu masih k, belum diketahui nilainya. Nah, ditanyakan nilai k-nya. Nah, bagaimana caranya? Tetap sama. Karena kita masih pakai cara substitusi, artinya kita tinggal memasukkan aja nilai x-nya. Nilai x-nya berapa? Nilai x-nya sama dengan 2, karena sini f2. Nah, berarti gantikan x-nya dengan 2. Jadi di sini 3 kali 2 pangkat 4 min 2 kali 2 pangkat 3 ditambah k kali 2 pangkat 2 min 6 kali 2 min 8, hasilnya sama dengan 24. Jadi kita sama dengan ini dengan sesuai dengan hasil yang diketahui gitu ya. Nah tinggal kita hitung nih, 3 kali 2 pangkat 4 16, 2 kali 2 pangkat 3 8, lalu 2 pangkat 2 4, nanti dikalikan dengan k, min 6 kali 2 min 12, min 8 sama dengan 24. Nah kita kalikan nih, 3 kali 16 48, dikurang 2 kali 8 itu 16, plus 4k karena k kali 4, min 20, min 20 dapat dari mana? Min 12 min 8, jadinya min 20 sama dengan 24. Nah, kita hitung nih di sini. 48 kurang 16 kurang 20 itu hasilnya 12 plus 4k karena masih ada k-nya di sini sama dengan 24. Karena kita mau cari k-nya berarti 4k tetap 12-nya kita pindahin ke ruas kanan, mengurangi yang 24 karena pindah ruas. Sehingga 4k-nya sama dengan 12 karena 24 kurang 12. Sehingga k-nya berarti tinggal dibagi. 12 dibagi 4, didapatlah nilai k-nya sama dengan 3. Nah, seperti ini. Jadi untuk menentukan nilai suku tidak selalu menentukan nilai suku banyak ya. Bisa saja yang ditanya adalah salah satu koefisiennya yang belum diketahui, tapi nilai suku banyaknya sudah diketahui. Oke, selanjutnya untuk cara yang kedua, kita bisa menentukan nilai suku banyak dengan cara bagan atau nanti dikenalnya dengan cara metode Horner gitu ya. Nanti di materi selanjutnya kita akan belajar. Tapi kita mengenalnya caranya bagan dulu gitu ya. Nah, misalkan di sini kita punya suku banyak berderajat 3 gitu ya. Misalkan fx sama dengan ax pangkat 3 plus bx pangkat 2 plus cx plus d. Ini berderajat 3 karena pangkat tertingginya adalah 3. Nah, di sini nilai suku banyak fx untuk x sama dengan k dapat ditentukan dalam bagan berikut. Jadi yang pertama harus kamu lakukan adalah dibuat nih garisnya. Gitu ya, dibuatnya seperti ini. Di mana di paling kiri gitu ya, ini adalah nilai k-nya. Jadi untuk x sama dengan k berarti nilai x yang diminta gitu ya. Di sini masukkan untuk nilai k-nya gitu ya. Ini adalah nilai x sama dengan k-nya. Lalu yang pembatas garis itu kamu tulis tuh ABCD-nya. ABCD ini apa? ABCD ini adalah koefisien dari suku banyak. Jadi A, B, C. Kalau melihat di sini kan fx-nya ax pangkat 3 plus bx pangkat 2 plus cx plus d. Nah, koefisiennya kamu tulis di sini, termasuk juga konstantanya gitu ya. Jadi A, B, C, D dibuat jarak gitu ya, ABCD-nya sebagai koefisiennya. Lalu yang pertama harus dilakukan adalah turun nih, nilai A-nya turun. Kamu tulis lagi aja di sini, tetap menjadi A gitu ya. Lalu setelah itu A-nya kamu kalikan dengan
K. Jadi dikalikan sama K, dikalikan sama K ini sebenarnya, gitu ya, menjadi KA karena kita kalikan dengan K, gitu ya. Jadi A kali K menjadi KA. Setelah itu diapakan? Dijumlah B ditambah KA atau AK gitu ya. AK ditambah B. Nah, didapat seperti ini. Paham ya sampai sini? Nah, setelah itu sama dengan cara yang sama, kalikan lagi dengan K. Jadi selalu dikalikan dengan K nih yang di barisan yang paling bawah. Kalikan dengan K untuk didapatkan untuk baris yang kedua. Dikalikan K sehingga K kali AK plus B. Gitu ya. Itu didapat dari kamu mengalikannya dengan K. Ini K-nya dari sini. Gitu ya. Lalu ditambah lagi dengan C sehingga K kali AK plus B plus C. Sampai sini sama dikalikan lagi dengan K-nya. Gitu ya. Kamu kalikan lagi tuh dengan K-nya. Sehingga di sini K buka kurung K kali AK plus B plus C, nanti tinggal ditambah D. Nah, inilah yang K buka kurung K kali AK plus B plus C, lalu nanti ditambahkan dengan D, itu merupakan nilai dari suku banyaknya. Jadi ini nilai suku banyaknya. Seperti itu. Langsung aja ya kita ke contohnya ya. Oke, untuk contoh soal yang pertama, di sini tentukan nilai F4 pada Fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 6x plus 3. Ini suku banyak berderajat 3 gitu ya. Nah, kita jawab di sini, tentukan dulu koefisien-koefisiennya. Ingat, koefisiennya itu berurut dari pangkat tertinggi sampai yang nggak ada pangkatnya gitu ya. Nah, jadi di sini koefisiennya berurut dari 2 karena dia dari pangkat x pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 gitu ya. Ini pangkat 0. Berarti 2, 5, 6, 3. Nah, itu koefisiennya. Karena dia tentukan F4 gitu ya, berarti X-nya sama dengan 4. Nah, kita buat bagannya di sini. Gitu ya. Nah, di luar yang paling kiri itu adalah X-nya sama dengan berapa tadi? 4. Berarti tulis di sini 4. Lalu kamu urutkan yang tadi koefisiennya 2, 5, 6, 3 sesuai dengan urutan dari koefisien pangkatnya gitu ya. Nah, setelah itu pertama turun 2-nya. Pokoknya yang pertama itu turun dulu ke bawah. Lalu 2 kamu kalikan dengan 4 karena di sini X-nya 4. 2 dikalikan dengan 4, dapatlah 8. Lalu 5 ditambah 8 didapatlah 13. Dari 13 ini kalikan lagi dengan X-nya yaitu 4 gitu ya. Nah, 13 kali 4 52. Tambahkan lagi dengan yang atasnya 6. Didapatlah 58. Nah, lalu dikalikan lagi dengan X-nya yaitu 4. Nah, 58 dikali 4 232. Tambahkan 3 sehingga didapat 235. Sehingga didapatlah dari skema tersebut didapat bahwa nilai F4 berapa? 235. Nah, ini nilai dari suku banyaknya. Bisa ya? Nah, sebenarnya ini lebih mudah sih untuk menghitungnya kalau dengan cara bagan dibanding dengan substitusi yang harus kamu memangkatkan. Gitu ya? Bisa dipahami. Oke, untuk contoh selanjutnya, contoh 2, tentukan G2 pada Gx sama dengan X pangkat 5 min 3X pangkat 3 min 5X plus 6. Nah, ini berderajat 5 gitu ya. Nah, pertama sama, tentukan koefisiennya. Ingat ya, di sini kalau misalkan dia pangkatnya nggak berurut, artinya ada yang nggak ada nih pangkatnya. Ini X pangkat 5, langsung ke X pangkat 3, nggak ada X pangkat 4-nya. Artinya koefisien dari X pangkat 4-nya itu adalah 0. Nah, itu tetap ditulis, jadi bukan dihilangkan, tetap ditulis. Walaupun di sini nggak ada, tapi dia tetap ada sebenarnya, yaitu bernilai 0. Jadi tetap ditulis. Artinya di sini kalau dia berderajat 5, berarti koefisiennya berapa ya? Koefisiennya berarti 6. Gitu ya. Nah, berarti di sini yang pertama 1 karena X pangkat 5 di sini angkanya berapa? 1. Lalu X pangkat 4 kan di sini nggak ada. Berarti dia koefisiennya 0. Lalu X pangkat 3 berapa koefisiennya? Min 3. Lalu habis X pangkat 3 kan X pangkat 2, tapi dia nggak ada di sini. Berarti dia koefisiennya 0. Lalu di sini X pangkat 1 yaitu min 5. Lalu di sini X pangkat 0-nya adalah 6. Nah, ini koefisiennya. Nah, itu ditulis semuanya. Gitu ya, walaupun di sini tidak ada. Nah, lalu dia G2, artinya X-nya sama dengan 2. Dengan cara yang sama kita buat garisnya, bagannya. Yang paling kiri itu adalah X-nya yaitu 2. Lalu kamu urutkan koefisiennya 1, 0, min 3, 0, min 5, 6 gitu ya. Nah, yang pertama satunya dari yang paling kiri, 1 turun gitu ya. Lalu satunya digapain? Dikalikan dengan 2 karena X-nya sama dengan 2. 1 kali 2 dapat 2. Kita tambahin 0 tambah 2 didapatlah 2. Lalu kalikan lagi dengan 2. Berarti 2 kali 2 berapa?
4. Min 3 tambah 4 hasilnya adalah 1. 1 kita kalikan lagi dengan 2 gitu ya. Nah 1 kali 2, 2. 0 tambah 2, 2. Lalu 2-nya kalikan lagi dengan 2, dapat 4. Min 5 tambah 4 hasilnya minus 1. Lalu minus 1 dikalikan dengan 2, dapatlah min 2. Dapat 6 tambah min 2, didapatlah hasilnya 4. Nah di sini kita dapat dari skema tersebut bahwa nilai G2 itu berapa hasilnya? Hasilnya adalah 4. Bisa ya dipahami ya? Oke, nah sekarang kita contoh yang ketiga. Di sini nilai suku banyak fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus kx min 9 untuk x sama dengan 2 adalah minus 3. Tentukan nilai k. Kita gunakan cara bagan. Jadi ini kalau yang substitusi kan tinggal dimasukin aja gitu ya. Kalau ini dengan cara bagan, gimana caranya? Nah sama. Nanti kita tentukan dengan cara bagan, berarti kita tentukan koefisien dari fx-nya dulu. Di sini berarti dari pangkat tertingginya x pangkat 3 ya. Berarti di sini koefisiennya 1. Lalu x pangkat 2 min 3, x pangkat 1, x pangkat 2 min 3, x pangkat 1-nya itu adalah k, x pangkat 0-nya adalah min 9. Nah, karena x sama dengan 2 berarti x-nya adalah 2 di sini. Kita urutkan koefisiennya 1 min 3 k min 9. Dengan cara yang sama, satunya turun, lalu 1 kalikan berapa? Kalikan 2 gitu ya. Lalu kalikan 2, 1 kali 2 2, min 3 ditambah 2 itu hasilnya minus 1. Minus 1 kalikan lagi dengan 2 itu kan ya, karena di sini x-nya 2, dapatlah minus 2. Nah lalu ditambahkan k min 2, berarti k min 2 dikalikan lagi dengan 2, didapatlah 2k min 4. Karena dikalikan 2 langsung ya, berarti kan 2 kali k 2k. 2 kali min 2 berarti min 4. Nah, tinggal kita jumlah di sini. 2k minus 13. Minus 13 nya dapat dari mana? Min 9 min 4. Dapatlah min 13. Nah, ini nilainya. Tapi masih mengandung k. Tapi kan kita udah tahu nilai hasilnya atau nilai dari suku banyaknya yaitu min 3 gitu ya. Nah, sehingga di sini lanjutannya adalah kalau misalkan dari bagan didapat itu adalah nilainya 2k min 13, sedangkan dari soalnya kita sudah tahu nilai suku banyaknya adalah minus 3. Berarti kita tinggal sama denganin aja, yaitu 2k min 13 sama dengan min 3. Kan nilainya sudah diketahui, tapi dari bagan kita dapat ternyata masih dalam bentuk k. Nah, k-nya ini yang mau kita cari. Berarti jadinya 2k min 13 sama dengan min 3, karena kita mau cari k-nya, min 13-nya pindah nih. Berarti nambahin min 3 tambah 13, berarti 2k sama dengan 10. Sehingga k-nya kamu bagi 10 bagi 2 berapa? 5. Didapatlah nilai k-nya yaitu berapa? 5. Seperti itu. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Ini dengan cara bagan gitu. Oke, jadi nilai k-nya sama dengan 5. Oke, di sini latihannya sudah ada gitu ya. Kamu tinggal kerjakan. Nah, kerjakan sesuai dengan cara yang diminta. Jadi dalam kurungnya itu udah ada nih cara substitusi, pakai cara bagan. Kerjakan sesuai dengan cara yang diminta. Jadi jangan suka-suka kamu ya. Jadi kerjakan sesuai dengan cara yang diminta, cara substitusi atau dengan cara bagan. Oke, sekian dari Ibu. Semoga kalian bisa memahami ya apa yang sudah Ibu ajarkan. Kalau memang masih belum paham, silakan ditanyakan. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.